Setiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur di mana sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun baru, tahun 2021. Dan kita memohon pertolongan Tuhan, khususnya dengan firman Tuhan, sehingga kita boleh menjalani tahun 2021 dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Mari saya ajak kita untuk berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Tuhan boleh menyertai kami, di mana selama tahun 2020 ini Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2020 ini, dan kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami mohon biarlah penyertaan Tuhan bagi kami tetap ada, dan juga secara khusus kami berdoa, kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi bagian kehidupan kami, dan akan hamba-Mu sembunyikan di belakang salib-Mu, dan biarlah Engkau ditinggikan dalam pemberitaan firman pada malam ini. Ini doa kami Bapa, ampuni dan sucikan kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka dan membaca dari kitab Yosua. Sekali lagi kitab Yosua pasal 1, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita akan belajar mengenai rahasia keberhasilan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu menyadari bahwa keberhasilan yang Tuhan harapkan daripada kita bukanlah keberhasilan menurut keinginan kita, tapi keberhasilan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita begitu jelas firman Tuhan, di mana Tuhan mengatakan kepada Yosua supaya
Yosua benar-benar kuat dan teguh dan juga bertindak hati-hati menurut seluruh hukum yang telah disampaikan oleh Musa. Dan juga dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Dan juga dikatakan bahwa harus mengutamakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak yang telah kita lalui sepanjang tahun 2020 ini, di mana situasi kondisi yang naik turun mengguncangkan iman, hati, dan kehidupan kita. Khususnya kita tahu bahwa pandemi COVID-19 melanda dunia, Indonesia, dan juga kabupaten kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selain itu, mungkin ada hal-hal yang membuat kita menjadi takut dalam menghadapi kehidupan kita. Tetapi ada juga hal-hal yang menguatkan iman kita. Dan disinilah bagaimana Tuhan menguatkan Yosua dan sebenarnya menguatkan kita juga di dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam tahun 2020 banyak doa yang telah kita naikkan. Dan mungkin ada doa-doa yang belum dijawab, tetapi juga ada doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Itu merupakan suatu kenangan yang indah. Dan tentunya kebiasaan kita untuk berdoa kepada Tuhan harus selalu ada, termasuk di dalam ketika kita memasuki tahun 2021. Saudara-saudara, seberapa jauh kita berjalan di dalam tahun 2020, kalau kita melihat grafik kerohanian kita, sejauh mana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sejauh mana kita meningkatkan akan ibadah kita, jam doa kita, puji-pujian kita, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebagainya. Kita perlu merenungkan dan melihat ke belakang hal-hal yang baik. Mari kita tingkatkan, dan hal-hal yang kurang baik, mari kita buang semuanya dan kita ganti dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu yang telah berlalu tentu tidak bisa dapat dikembalikan lagi. Dan kita hanya berjalan ke depan. Kenangan dalam tahun 2020 itu menjadi pemicu semangat untuk menjalani tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam tahun 2021, tetapi yang kita tahu bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tetap menyertai kita. Dan di dalam penyertaannya, kita harus tahu bahwa sebagaimana Dia mengatakan kepada Yosua bahwa engkau akan berhasil, engkau akan berhasil. Cuma kita perlu mengikuti akan aturan-aturan daripada Tuhan, khususnya bagaimana kita sungguh-sungguh serius di dalam mengikuti Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya di dalam tahun 2020 ini, semua kenangan yang indah, semua kenangan yang baik, itu menjadi suatu pemberi semangat bagi kita sekali lagi untuk tahun 2021. Jangan kita patah semangat, walaupun pandemi COVID-19 mungkin saja merusak, ataupun mungkin saja membuat kita menjadi takut dan sebagainya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita akan berhasil dalam menjalani kehidupan ini.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau yang menciptakan dan memelihara kami, dan khususnya menyelamatkan kami dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan di dalam keselamatan itulah kami ada dan menikmati segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu menghitung segala berkat Tuhan yang kami alami. Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah pengalaman, kenangan-kenangan yang indah dalam tahun 2020 ini, biarlah itu juga kami akan alami dalam tahun 2021. Dan hal-hal yang kurang baik yang kami lakukan, yang kami alami, biarlah kami lupakan semuanya, dan kami mau mengarahkan diri kepada hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu dalam tahun 2021 nantinya. Kami berdoa, kiranya Engkau tolong kami agar kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Dan juga kami berdoa agar iman kami semakin dikuatkan. Kami semakin rajin untuk beribadah. Kami semakin rajin untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami semakin giat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua kami dalam apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan boleh menyertai kami dan memberikan keberhasilan. Tuhan mempermudah semua urusan usaha dan pekerjaan kami, dan memperlancar rezeki bagi kami. Dan ketika kami mendapatkan rezeki itu, kami boleh menikmatinya dengan baik. Kami boleh memakainya untuk kebutuhan kami demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan juga terlebih untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tolong agar semua organ yang ada dalam jemaat kami, Tuhan memberkati, baik gembala sidang, semua hamba Tuhan yang ada, anggota BPJ, pengurus organ baik itu berkarya, perkawan, sekolah minggu dan pemuda, serta seluruh jemaat-Mu. Tuhan, mari tetap persatukan kami di dalam kasih-Mu untuk tetap melayani Tuhan. Dan kami boleh menjadi jemaat yang misioner yang menjangkau jiwa bagi Kristus. Kami berdoa secara khusus mengenai tim multimedia jemaat kami. Tuhan memberkati mereka semua di dalam apa yang mereka lakukan. Dan biarlah melalui pelayanan mereka ada banyak jiwa yang dikuatkan, ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, sertai kami Bapa di dalam tahun 2021 nantinya. Biarlah kami semua boleh senantiasa memuliakan dan membesarkan akan nama-Mu. Ini doa kami Bapa, sempurnakan dan dengarkan ya Tuhan. Dan kami naikkan semuanya ini kepada Bapa di sorga, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Dan kami pribadi dan juga keluarga dan mewakili tim multimedia Gereja Kemahiran Indonesia Jemaat Bethesda Nabire mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat mengakhiri tahun 2020 31 Desember 2020 dan selamat memasuki tahun 2021 1 Januari dengan semangat, dengan tekad, dan juga dengan kerinduan untuk senantiasa tetap memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Shalom.